Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Bersama saya Ayu Desi Aryani dari SMK PGRI 2 Palembang. Saya Dwilia Safitri dari SD Negeri 163 Palembang. Dan saya Retno Wahyuni dari SD Negeri 198 Palembang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini Bu Ayu, Iya, Ibu. sebelum Bu Ayu melakukan coaching terhadap Ibu Dwi nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Ibu Ayu. Saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian sama Ibu Ayu sebelum melakukan coaching nanti. Iya. Pertama, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah, di sini yang Ibu harus ingat, harus disesuaikan dengan prinsip coaching tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ada pertanyaan pertama nih. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu masalah present ya, kehadiran penuh. Kemudian juga yang kedua itu masalah pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan secara aktif. Oke, jadi ada 3 kompetensi Iya, ya, Bu, ya. betul, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang spesifiknya itu ya saya menginginkan coach saya itu pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti ada 2 kompetensi secara Iya, spesifiknya ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran pengembangan yang Ibu Ayu inginkan itu apa? Indikator dari yang ingin dikembangkan itu coach saya menginginkan coach saya itu menemukan solusi ataupun langkah-langkah dalam permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah, berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan dengan 2 kompetensi spesifiknya. Semoga nanti indikatornya tercapai ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi pada sesi pasca observasi. Oke Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Bisa kita berdiskusi sebentar Bu Oh, Ayu? bisa Bu. Bisa. Terima kasih. Silakan duduk Bu. Jadi gimana Ibu Dwi? Begini Bu Ayu, beberapa pertemuan ini saya merasa murid yang saya ajar mereka kurang memahami dari proses pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas, dan saya merasa murid saya itu jenuh Bu Ayu dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, jadi apa yang Ibu Dwi harapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurang memahaminya murid saya pada proses pembelajaran matematika yang saya lakukan, dan murid merasa jenuh saat proses pembelajaran matematika tersebut Bu Ayu. Nah, menurut Ibu Dwi, hal apa saja Bu yang membuat murid-murid Ibu Dwi ini kurang memahami dalam pembelajaran matematika di kelas bersama Ibu? Menurut saya ya Bu Ayu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang memahami proses pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran saya berpusat pada guru Bu Ayu. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid
untuk mengeksplor pembelajaran, dan saya tidak memberikan kesempatan buat murid tersebut untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara pada pembelajaran di dalam kelas, Bu Ayu. Oh begitu ya Bu ya. Nah jadi Bu Dwi, kira-kira apa saja nih Bu ya yang dapat membuat murid-murid Ibu Dwi ini mudah dan memahami pembelajaran Ibu Dwi di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang dimana mereka terlibat aktif yang pastinya Bu Ayu ya. Dan terus dalam proses pembelajarannya itu mungkin yang asyik, tidak menonton dan diberikan kebebasan di dalam mengeksplorasikan pengetahuan yang mereka ketahui. Wah, saya sangat sependapat sekali dengan Ibu Dwi. Lalu menurut Ibu Dwi, menurut pendapat Ibu Dwi, apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu Dwi itu memahami proses pembelajaran bersama Ibu Dwi di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid mungkin Bu Ayu ya. Murid itu diberikan kebebasan di dalam mengeksplor pengetahuan dan menerapkan proses pembelajaran yang real, di mana pembelajaran matematika ini kan yang kita tahu biasanya kan harus harus menarik ya Bu Ayu ya di dalam kelas. Nah, jadi yang dibahas di dalam kelas itu mencontohkan kehidupan dalam sehari-hari agar murid lebih mudah dalam memahami pembelajarannya tersebut, Bu Ayu. Oke, lalu Bu Dwi mengenai murid Ibu Dwi yang merasa jenuh pada saat proses pembelajaran bersama Ibu Dwi di kelas. Nah, menurut Ibu Dwi Bu, apa penyebabnya itu Bu ya? Kemungkinan karena penyampaian dari saya mungkin ya Bu ya di dalam kelas itu yang terlalu menonton dan kurangnya sumber belajar yang beragam dan mengasihkan yang saya berikan kepada mereka. Nah, kalau boleh tahu Ibu Dwi pada saat proses pembelajaran di kelas, Ibu Dwi menggunakan sumber belajar apa saja nih Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di dalam perpustakaan Bu Ayu. Nah, jadi menurut Ibu Dwi sumber belajar selain buku yang ada di perpustakaan itu yang bisa Ibu manfaatkan apa saja nih Bu? Saya pikir banyak ya Bu Ayu ya sumber belajar yang bisa saya manfaatkan. Contohnya seperti video, YouTube, artikel di blog, atau media pembelajaran interaktif lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika mungkin Bu Ayu. Nah, betul sekali ya Ibu Dwi ya. Nah, jadi saya yakin sekali nih bila Ibu Dwi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Nah, jadi akan membuat murid tersebut tidak jenuh Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi sekarang Bu Dwi ya, apa rencana Ibu Dwi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi Bu? Yang saya akan coba dalam membuat murid saya mudah dalam memahami proses pembelajaran matematika ya Bu ya, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka, mengajak murid-murid untuk aktif di dalam proses pembelajaran, dan membuat proses pembelajaran yang real, di mana saya akan mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari, agar mereka lebih mudah dan memahami pembelajaran, serta untuk membuat murid saya agar tidak merasa jenuh mungkin Bu Ayu ya, saya akan mencoba menyajikan proses pembelajaran yang beragam seperti video YouTube, artikel, dan media pembelajaran interaktif lainnya tentang pembelajaran matematika khususnya Bu Ayu. Bagus sekali Bu Dwi, rencana Ibu Dwi mudah-mudahan berhasil dan terlaksana dengan baik ya Bu Dwi ya. Nah Bu Dwi, lalu apa nih Bu komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan Bu? Yang komitmen ya Bu ya, Iya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid yang lebih lagi semangat belajarnya mungkin Bu Ayu. Nah Bu Dwi, seberapa yakin nih Bu komitmen yang akan dari rencana yang akan Ibu laksanakan Bu ya, kalau misalkan direntangkan angka dari 1 sampai 10 kira-kira di rentang angka keberapa Bu komitmen Ibu? Komitmennya mungkin di angka 10 Bu Wah, Ayu ya. luar biasa ya Bu ya. Bagus sekali Ibu. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya untuk mendengarkan sharing saya, perbincangan saya. Mudah-mudahan masalah kejenuhan murid saya di dalam kelas ini akan segera bisa saya atasi dan murid saya akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran matematika Bu Ayu ya. Amin. Oke Bu Dwi, pokoknya saya mendukung sekali semua rencana-rencana Ibu Dwi. Mudah-mudahan
berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan harapan Ibu Dwi ya. Ibu Dwi jangan sungkan kalau mau sharing tentang pembelajaran, proses pembelajaran anak-anak peserta didik kita Bu dengan saya Bu. Saya akan menyiapkan waktu untuk Ibu Dwi. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu Ya, atas sama-sama, Bu. waktunya. Sama-sama. Saya pamit ya Bu Ayu Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Ayu, tadi saya sudah melihat, sudah mengamati proses berjalannya percakapan coaching antara Ibu Ayu dengan Bu Dwi. Nah, ini ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ayu pasca terlaksananya proses coaching tadi. Yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching Bu dengan alur kita Bu ya, di mana tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab Bu ya. Nah, di situ coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oh, baik. Sebagai observer tadi, pada saat coaching, Bu Ayu dan Bu Dwi sudah melakukannya dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan cerita, dan Bu Ayu juga sudah berusaha untuk menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi. Sehingga Bu Ayu bisa menemukan solusi, dan Bu Dwi bareng-bareng Bu Ayu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Dwi hadapi. Dan proses coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi. Pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Nah, kompetensi yang saya lakukan yaitu Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi proses kita Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Bu Ayu, semoga kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan observasi ini semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Ayu baik. Bu Ayu apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dwi akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya. Coachingnya yaitu Ibu Retno ya Bu ya? Iya. Nah Ibu Dwi, sebelum Ibu Dwi dan Ibu Retno melakukan tahapan coaching Bu ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dwi ya. Nah Bu Dwi, saya akan mendiskusikan masalah rubrik penilaian ya. Di mana antara coach dan coachee di sini antara Ibu Dwi dan juga Ibu Retno akan saya amati ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sangat sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana Ibu Dwi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Retno sebagai coachee, dan juga bagaimana coachee Ibu Retno itu menerapkan dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Dwi sebagai coachnya ya Bu ya. Nah dari sini juga Ibu Dwi jangan lupa ya Bu ya, untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Bu, diantaranya itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi ya Bu ya. Nah Bu Dwi, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan dengan Ibu Dwi, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu Dwi kembangkan kali ini Bu? Baiklah Bu Ayu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama yaitu friends atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi ada 3 ya Bu ya. Nah itu kompetensi mana Bu yang lebih spesifiknya lagi yang ingin Ibu observasi? Mungkin kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Oke. Nah Bu ya, dari tadi sudah Ibu menyebutkan 3 kompetensi yang akan Ibu observasi Bu ya. Kemudian juga Ibu sudah menyebutkan 2 kompetensi yang spesifik Bu ya. Nah di sini indikator yang bagaimana Bu yang Ibu Dwi inginkan dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini. Mungkin Bu Ayu ya, saya ingin indikatornya ya Bu. Ya, Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu Ayu. oke baik Ibu, demikian Bu ya. Observasi
yang kita lakukan hari ini. Nanti setelah Ibu observasi juga nanti akan saya amati dan saya akan melakukan pasca observasi ya. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama Bu Ayu, terima kasih juga Bu Ayu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Retno. Apa kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu Retno. Bu Retno sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Cuman saya ada sedikit masalah. Apakah Ibu Dwi ada waktu untuk hari ini? Tentu saja ada waktu Bu Retno. Memang ada apa Bu Retno? Saya lihat perhatikan hari ini sedikit diam, yang biasanya ceria setiap hari ini agak lesu. Ada apa gerangan Bu Retno? Ya begini Bu Dwi, saya mau curhat sama Bu Dwi ya. Saya tuh mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik Bu Dwi. Dia itu anak laki-laki, suka sekali menjahili temannya, apalagi anak perempuan. Di waktu pembelajaran dia itu suka melempar alat tulis begitu Bu Dwi. Terus kadang-kadang juga ya bukan cuma alat tulis, kadang buku, kadang topi dilemparnya sama dia kan. Nah akhir-akhir ini dia itu terakhir kemarin dia mematahkan penggarisnya Bu Dwi, penggaris teman ceweknya gitu, teman perempuannya. Nah ya otomatis anak perempuan itu menangis begitu Bu Dwi. Dan teman-teman yang lain laporan dengan saya, Bu si Dira menangis gara-gara mistarnya patah. Nah itu permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Dwi. Bisa sampai seperti itu ya Bu Retno ya? Di kelas Ibu Retno jadi inti dari permasalahan ini ya, ada seorang murid yang nakal, yaitu yang mengganggu atau menjahili anak perempuan ya Bu Retno ya. Iya. Bahkan sampai membuat anak perempuan itu menangis ya Bu Retno ya. Iya. Nah, baik Bu Retno, dari perbincangan kita hari ini, apa sebenarnya yang ingin Ibu Retno harapkan? Begini Bu Dwi, saya berharap dari percakapan kita ini saya bisa mendapatkan solusi terbaik supaya saya bisa mengubah minimal ya tindakan perilaku anak laki-laki tadi bisa menjadi lebih baik lagi, jadi anak yang baik-baik supaya bisa ditemani dengan teman-temannya yang di kelas begitu Bu Dwi. Begitu ya Bu Retno ya, semoga saja ya kita dapat solusi dari perbincangan kita hari ini ya Bu Retno ya. Iya. Jadi Bu Retno itu ingin membuat anak yang perilakunya kurang baik tadi menjadi anak yang lebih baik lagi ya Bu Retno Iya. ya. Kemudian untuk perilaku yang baik tadi hanya sebatas tidak mengganggu temannya saja ya Bu Iya. Retno ya. Jadi perilaku baik itu bisa juga dengan dengan saling menolong, saling membantu, Iya, benar, saling Bu. menghargai, Iya. dan saling menghargai sesama teman ya Bu Retno Iya. ya. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Bu Retno, kira-kira indikator apa ya Bu? Indikator yang baik menurut Bu Retno? Menurut saya ya karena saya mau dari kelas 2 ya Bu ya. Jadi indikator yang terbaik itu ialah alat ukurnya digunakan untuk mencapai suatu tujuan tadi, menjadi lebih baik anaknya, dan tujuannya ya supaya kelas saya menjadi kondusif begitu Bu, tidak ada lagi kekacauan dari tingkah laku anak tersebut begitu Bu. Seperti itu ya Bu ya, berarti Ibu sudah mempunyai indikatornya ya, dan punya indikator perilaku itu ada 4 ya tadi ya. Iya. Yaitu yang pertama tidak mengganggu temannya, saling membantu, mempunyai rasa empati dan disiplin. Sekarang begini Bu Retno, apa sih yang ingin Bu Retno lakukan supaya hal tersebut atau perilaku yang baik tadi sesuai dengan indikator tadi Bu Retno? Ya, saya yang pastinya yang pertama kali ingin saya lakukan ialah saya ingin membuat kesepakatan kelas Bu Dwi. Jadi saya ingin mengajak anak-anak untuk memberikan pendapat mereka, ide mereka untuk kenyamanan di kelas tadi, supaya kelas kita tadi itu menjadi kelas yang menjadi kondusif, kelas yang aman, nyaman, sehingga mereka itu senang untuk pergi ke sekolah, berada di kelas begitu Bu Dwi. Tapi saya juga ingin mereka itu supaya lebih terjaga perilakunya gitu Bu Dwi. Wah, luar biasa Bu. Rencananya yang sangat bagus ya Bu ya, rencana Bu Retno itu. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang sangat bagus. Kalau saya bisa merangkum ya Bu ya. Jadi pertama-tama Ibu
Bu Retno itu tentu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, yang bersumber dari murid ya pastinya Bu ya. Kemudian yang kedua disepakati bersama bukan? Iya, Bu? pastinya harusnya disepakati bersama. Anak itu mampu bertanggung jawab atas yang telah disepakati Iya, bersama ya Bu betul. Retno ya. Nah kemudian Bu Retno, indikator kesepakatan kelas yang telah dibuat itu seperti apa ya Bu ya? Ya, indikator kesepakatan kelasnya itu supaya kelas itu bisa jadi rukun, anak-anak saling membantu, saling menyayangi, disiplin, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Begitu. Dari kejujuran anak-anak juga tidak yang mencontek, begitu Bu Dwi. Saat ulangan melaksanakan piket dengan sesuai dengan jadwalnya, begitu kan, berkata yang baik, benar, dan mungkin saya bisa berikan anak-anak contoh misalnya dari video-video pembelajaran tentang perilaku baik begitu Bu, supaya anak-anak itu bisa mencontoh perilaku baik tadi dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh begitu ya Bu ya, betul sekali Bu Retno. Jadi dari kesepakatan kelas tersebut akan menimbulkan budaya positif ya Bu ya. Kemudian saya langsung saja ya Bu ya. Tadi kan Ibu mau memutarkan video Bu ya. Videonya itu seperti apa ya Bu ya? Ya mungkin bisa dari TV apa film-film begitu Bu ya, film-film pendek yang TV anak-anak begitu kan, atau kartun-kartun yang positif begitu Bu ya, sehingga saya bisa mendapatkan anak-anak atau mengharapkan sifat mereka, perilaku mereka itu menjadi perilaku yang baik begitu, termotivasi. Nah, begitu. Seperti drama di TV-TV itu ya? Iya, betul. Saya itu melalui bimbingan tidak Bu? Itu takutnya nanti anak ikut ke toko yang kurang baik itu Bu. Itu Iya. sudah baik sekali Bu. Itu sudah baik maksudnya rencana Ibu menonton itu. Takutnya kan nanti perannya tuh anak-anak lebih malah yang tidak baiknya yang dicontoh. Itu melalui bimbingan tidak? Yang pastinya kalau misalnya di sekolah, yang pastinya saya memantau, saya memilih video-video yang terbaik supaya anak-anak tersebut mendapatkan ilmu secara tidak langsung dari perilaku mereka melalui video-video tadi. Kalaupun di rumah, saya pasti ikut mengajak wali murid atau orang tua murid untuk mengawasi anak-anak tersebut, anak-anak tadi, supaya terarah begitu. Kemudian sebagai bentuk komitmen nih Bu ya, tanggung jawabnya. Tadi Ibu menyampaikan dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas kan Bu? Iya. Nah, kira-kira kapan tuh Bu Retno akan membuat kesepakatan kelas tersebut? Kalau tentang kesepakatan kelasnya, insya Allah saya sesegera mungkin Bu, mungkin bisa besok langsung saya ajak anak-anak untuk bersama-sama menumpahkan idenya, membuat kesepakatan kelas agar kelas semakin lebih baik lagi begitu. Luar biasa Bu Retno. Besok akan langsung menerapkan dan mengimplementasikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut ya Bu ya. Nah baik Bu, dari awal saya simpulkan Bu Retno ada 2 langkah tadi ya. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, terus yang kedua yaitu memutar video. Nah kira-kira Bu Retno dari percakapan tadi apa yang Ibu dapatkan hasil dari seperti yang Ibu harapkan tidak hasilnya? Iya, saya berharap memang dari rencana-rencana saya ke depannya, dari kesepakatan kelas bersama, dari pemutaran video-video pembelajaran yang berperilaku baik tadi, saya berharap anak-anak bisa mengikuti, termotivasi, mencontoh hal-hal baik tadi dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Begitu jadi. Dan insya Allah saya akan terus menerapkannya di lingkungan kelas saya terutama. Wah baik sekali, luar biasa Bu Retno. Jadi intinya nanti proyeknya itu Bu Retno akan membuat keyakinan kelas dan video. Saya tidak sabar Bu Retno untuk menanti kita berbincang-bincang lagi seperti ini. Saya ingin tahu perkembangan murid yang tadinya jahil yang tadi Bu Retno ceritakan pada temennya, tidak disiplin tadi kemudian telah mendapat implementasi dari Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Dwi atas obrolannya, percakapannya, waktunya yang pastinya telah mendengarkan permasalahan saya dan berbagi hal-hal baik sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, semoga saya bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan.
Iya Bu Retno, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya cerita sama saya, ngobrol dengan saya Bu Retno ya. Saya siap membantu Bu Retno. Oke, terima kasih Bu Dwi. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Retno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ibu kan sudah melakukan coaching ya Bu ya, bersama Ibu Retno sebagai coaching ya Bu ya. Nah Ibu, saya mau menanyakan nih Bu beberapa pertanyaan pasca observasi Bu ya. Setelah Ibu melakukan observasi tadi, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu ya, terkait indikator ketercapaiannya yang Ibu inginkan menerapkan? Oke, baiklah Bu Ayu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaches untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Ayu. Oke, baik Ibu. Nah, Bu Dwi, menurut Ibu Dwi ya, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching Ibu Dwi tadi sebagai coach, kemudian Ibu Retno sebagai coach sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan proses alurnya juga sudah tersusun Bu ya, seperti alur kita tadi ya, ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana, kemudian ada tanggung jawab ya. Nah Ibu juga tadi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu terhadap coachnya tadi, yaitu Ibu Retno, sehingga Ibu Retno tadi bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Nah Ibu Dwi, pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu ya. Nah kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi bersama Ibu Retno Bu? Kompetensinya ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta mungkin Bu ya, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada hari ini Bu. Oke, baiklah Ibu Dwi, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita ya Bu Dwi ya. Terima kasih Ibu Dwi sudah meluangkan waktunya, semoga ini semua menjadi manfaat bagi kita Bu Dwi ya, amin. Sama-sama Bu Ayu ya, makasih juga Bu Ayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini Bu Retno? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Bu Dwi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Ya. Retno. Semangat ya Bu Retno ya pagi Semangat, ini. semangat saya hari ini. Oh iya Bu Retno, saya dengar-dengar hari ini Bu Retno akan melakukan coaching ya sama Bu Ayu. Betul. Kira-kira apa nih persiapan coaching yang sudah disiapkan oleh Bu Retno? Iya, yang pastinya yang pertama saya siapkan adalah waktu ya Bu Dwi, karena kami berdua sudah sepakat untuk melakukan percakapan coaching pada hari ini. Itu Bu Dwi. Nah, baiklah Bu Retno, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya. Coach dan coaches akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaches, dan juga bagaimana coaches tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu ya. Nah, yang pertama Bu Retno yang ingin saya angkat, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini Bu? Oke, pada percakapan coaching kali ini yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu Dwi. Oke, nah dari kompetensi itu tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasikan nanti Bu? Oke, kompetensi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya spesifikkan supaya bisa diobservasi itu pada mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa gitu. Oke, dengan teknik rasa ya Bu Retno ya. Nah Bu Retno, yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan tujuannya pengembangan yang ingin di coaching kali ini? Oke, indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Gitu Bu. Oke, baik ya Bu Retno ya. Demikianlah observasinya Bu Retno ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya bersama Bu Ayu. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Retno ya. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak nih, ada apa Bu Ayu? Ini Bu ada yang mau saya bicarakan. Iya.
Apa yang bisa saya bantu Bu Ayu? Ya Bu ya, maaf ya Bu ya kalau saya mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Nah, semoga apa yang ingin kita bahas nanti bisa mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang Ibu Ayu hadapi. Jadi apa nih tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Apa yang Ibu Ayu capai dari pembicaraan kita hari ini? Jadi begini Bu, permasalahan yang saya rasakan sekarang Bu ya, saya itu ingin meningkatkan kinerja saya Bu sebagai seorang guru ya Bu ya, dalam mengajar terutama Bu ya. Terutama saya itu menginginkan siswa saya itu lebih aktif lagi Bu dalam belajar, antusias, semangat dan tertarik dengan pelajaran yang saya ajarkan, proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Begitu. Baiklah. Jadi Ibu Ayu, kita di sini mau membicarakan tentang kinerja Ibu Ayu dalam mengajar, terutama dalam keaktifan siswa dan ketertarikan mereka dalam pembelajaran Ibu ya. Iya Bu, betul Bu. Jadi saya tuh sering melihat anak-anak itu Bu terlihat bosan Bu ya, terlihat jenuh Bu pada saat proses pelajaran saya di dalam kelas. Oke. Sebelum kita lanjut nih dari topik yang mau kita bahas, apa yang ingin Ibu Ayu dapatkan pada sesi percakapan kita ini selama 15 menit ke depan? Oke Bu, saya itu ingin mendapatkan ide-ide ya atas permasalahan yang saya hadapi, di mana anak-anak murid saya itu Bu bisa semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Bu ya. Mereka tuh antusias lah Bu dengan materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Jadi maunya nanti Bu Ayu bisa dapat ide atau cara ya yang untuk bisa meningkatkan kinerja Ibu dalam pembelajaran yang interaktif ya. Iya, betul. Sehingga anak-anak menjadi semangat dalam belajar gitu ya. Iya, betul Bu. Saya pastinya tuh saya ingin mencari cara yang terbaik ya untuk meningkatkan kinerja saya tadi Bu. Ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, untuk saat ini menurut Ibu Ayu dari range skala 1 sampai 10, Ibu Ayu merasa berada di skala berapa nih? Kalau sekarang Bu ya, saat ini saya tuh merasa berada di range angka Bu ya. Kalau angka itu 7 Bu, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun saya merasa belum maksimal Bu ya, begitu ya. Sebenarnya itu sudah sangat luar biasa Bu Ayu ya, karena Ibu Ayu sudah merasa berada di angka 7 tadi, itu merupakan skala yang cukup tinggi. Tapi mungkin Ibu Ayu masih merasa kurang puas ya dengan hasil itu tadi ya. Menurut Ibu Ayu, apa yang menjadi hambatan untuk Ibu Ayu saat ini? Nah Bu ya, kalau membicarakan tentang masalah hambatan Bu ya, di sini saya tuh merasa kesulitan membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif Bu kepada dengan siswa Bu ya. Seringkali siswa itu terlihat bosan, tidak fokus Bu. Hambatan itu saya kurang pandai mungkin ya dalam mengoperasikan proyektor, tidak terampil dalam pembuatan media ajar menggunakan Canva, ataupun saya tuh kurang kompeten lah Bu ya istilahnya tuh pada saat saya tuh media pembelajaran. Media pembelajaran. Baiklah. Jadi hambatan-hambatan tadi yang mau kita bahas ya lebih dalam lagi ya. Coba kalau menurut Ibu Ayu nih, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Apa solusi dari masalah-masalah Ibu Ayu itu? Kalau masalah solusi Bu, saya tuh sudah mencoba Bu ya menggunakan berbagai metode mengajar Bu, seperti diskusi kelompok, permainan ataupun games Bu ya. Namun hasilnya itu menurut saya Bu ya belum memuaskan Bu, karena mereka ini masih sibuk dengan dunia mereka sendiri Bu, sehingga mengakibatkan mereka itu tidak fokus dengan pembelajaran pada saat itu Bu, pada saat saya di dalam kelas. Oke, padahal itu sudah baik sekali ya, sudah ada diskusinya, sudah ada permainannya ya. Menurut Ibu Ayu, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana atau usaha yang sudah Ibu Ayu lakukan tadi? Nah, tolak ukur itu Bu yang saya lihat dari interaksi diskusi Bu ya, diskusi kelompok tadi itu yang aktif dan fokus itu hanya sebagian saja Bu, hanya sebagian murid yang fokus, kadang hanya satu anak Bu yang fokus memperhatikan saya pada saat pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, jadi terkesan itu tidak interaktif Bu, tidak adanya antusiasme Bu ya. Baiklah, jadi adakah strategi lain yang bisa Ibu Ayu pakai dalam mengatasi masalah tersebut? Apa ya Bu ya, mungkin saya itu bisa mengajak mereka Bu ya untuk belajar di luar kelas mungkin Bu ya, atau juga bisa mengajak mereka itu melihat
video ataupun YouTube ya tentang materi pembelajaran yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali itu Bu Ayu. Kira-kira kapan nih Bu Ayu bisa melakukan atau memulai pembuatan atau nonton video tersebut atau belajar di luar kelas tersebut? Nah, mungkin saya akan memulainya itu untuk menjadwalkan terlebih dahulu Bu, karena menjadwalkan terlebih dahulu Bu ya, karena pastinya itu tidak setiap pembelajaran saya ajak keluar Bu, karena apalagi sekarang nih Bu musim hujan Bu ya, jadi saya harus mengkondisikan keadaan. iya betul. Luar biasa sekali percakapan kita kali ini ya Bu Ayu ya. Berarti Bu Ayu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Ayu hadapin ya. Baiklah Ibu, dari percakapan kita ini, sekarang Ibu sudah merasa berada di skala berapa nih setelah mendapatkan ide-ide terbarukan tadi? Alhamdulillah Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu Retno, saya mendapat pencerahan Bu ya atas permasalahan yang saya hadapi tadi Bu, dan saya merasa sangat siap Bu berada di range angka 10 Bu. Wow, mantap sekali ya Bu Ayu ya. Iya. Sekarang sudah lebih siap dan lebih maju dalam menghadapi anak-anak tadi ya, sudah berada di skala 10 tadi. Jadi apa komitmen Ibu Ayu terhadap rencana aksi Ibu Ayu tersebut? Yang pastinya Bu, saya membutuhkan dukungan Bu ya dari kepala sekolah, teman sejawat, dan juga wali murid, serta menggunakan fasilitas Bu ya, fasilitas yang ada di sekolah seperti mic, sound system, agar suara itu kedengar Bu, proyektor dan lain sebagainya, pokoknya sarana prasarana yang ada di sekolah Dimanfaatkan ya, yang mendukung Bu ya. Memanfaatkan fasilitas dan dukungan dari sekolah. Betul. Alhamdulillah, semoga semangat Ibu Ayu dalam berkomitmen tadi bisa terlaksana dan jangan menyerah ya Bu Ayu ya. Terus menurut Ibu Ayu nih, Ibu Ayu butuh dukungan dari siapa dan apa yang Ibu Ayu butuhkan, misalnya tadi ya fasilitas tadi yang seperti apa tadi untuk menjaga komitmen tersebut supaya bisa terlaksana. Ya tadi Bu, karena sudah mendapatkan solusi juga Bu ya, saya itu harus lebih kreatif dalam mengajar Bu, dalam mengajar anak-anak, bukan hanya dengan cara yang itu saja Bu, jadi bukan dengan cara yang monoton Bu ya, jadi saya itu dengan ide-ide kreatif Bu, dengan didukung oleh yang pastinya oleh kepala sekolah, teman sejawat Bu ya, iya itu Bu. Oke, baiklah Bu Ayu, kita sudah berada di ujung percakapan nih, sampai di titik ini. Bagaimana Ibu melihat situasi Ibu dengan berdasarkan tujuan awal tadi, supaya tahu bagaimana kinerja Ibu itu dalam mengajar bisa membuat dan mengajak anak menjadi fokus dalam pembelajaran. Kalau itu tadi Bu ya apa Bu ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja kita di dalam pembelajaran itu sebaiknya melihat dulu Bu minat dari peserta didik kita Bu ya, yang ada di dalam kelas itu ya. Jadi kita di sini diperlukan untuk proses awalnya Bu. Proses awalnya itu pembelajaran dengan melakukan tes diagnostik misalnya seperti itu Bu. Jadi kita bisa melihat Bu antusiasme peserta didik kita, anak-anak kita tuh Bu. Ada kan anak-anak itu kan dia ada yang pembelajarannya bisa mendengarkan musik Bu ya, ada yang anak-anak audio visual ya, ada yang lebih tertarik dengan melihat video-video seperti YouTube seperti itu Bu. Benar sekali. Jadi Bu Ayu ini ingin membuat pembelajaran itu lebih bergairah dengan membuat dulu misalnya seperti pertanyaan diagnostik awal ya, seperti itu, supaya tahu di mana letak gaya belajar mereka gitu ya. Baiklah, Ibu Ayu, kita ini sudah di akhir pembicaraan. Sekiranya nih kalau misalnya bisa Ibu Ayu ambil kesimpulan, bisa Ibu Ayu buat kalimat nih, 1 atau 2 kalimat pendek nih, apa yang bisa Ibu Ayu bawa pulang nih? Yang bisa saya bawa pulang itu, saya menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja kita Bu ya, khususnya sebagai seorang guru itu dalam pembelajaran itu, sebaiknya tadi Bu kita melihat minat dan gaya belajar anak-anak Bu ya, kemudian juga antusiasme siswa itu Bu tadi ya. Oke.
Oke lah Bu Ayu, terima kasih sudah mau bercerita, berbagi permasalahan dengan saya. Dan nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya ingin melihat bagaimana hasil dari rencana aksi yang Ibu Ayu terapkan tadi. Siap Bu. Oke Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Retno ya. Semoga saya bisa menerapkan Iya. apa yang saya rencanakan tadi dengan baik ya. Baik, semangat Bu Ayu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana Bu Retno perasaannya? Ya, agak sedikit lega juga bisa membantu Bu Ayu dalam menangani, mencari atau membantu dia menemukan ide-ide dalam permasalahannya. Oke, berarti sudah tadi melakukan coaching ya sama Bu Ayu ya? Oke, nah sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih dari pasca observasi. Yang pertama itu Bu Retno langsung saja ya Bu Retno ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator kecakapan yang diinginkan tadi Bu Retno? Oke. Di sesi tersebut saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan dari permasalahan Ibu Ayu, identifikasi permasalahannya, memberikan mencari tahu rencana aksinya, dan juga tanggung jawab Bu Ayu dalam permasalahannya. Sehingga alur tersebut bisa saya gali sebagai coach tadi kepada coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi Bu Ayu. Oke, baik Bu Retno ya. Yang kedua Bu Retno, sebagai observer tadi pada saat coaching ya saya lakukan Bu Retno ya dengan Bu Ayu ya tadi ya, sudah melakukan dengan baik Bu Retno, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan cerita. Dan Bu Retno juga sudah berusaha menggali tadi Bu Retno ya, menggali beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ayu. Nah, sehingga Ibu Retno tadi bisa menemukan, sehingga tadi Bu Ayu ya tadi ya, namanya Bu Ayu tadi menemukan solusi dan permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai prinsip coaching ya Bu Retno ya. Terima kasih Bu. Ya, yang ketiga ini ada pertanyaan ya Bu Retno. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang dilakukan tadi Bu Retno? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kedepannya bisa menggali pertanyaan berbobot dengan teknik kasar gitu. Oke, baiklah Bu Retno ya. Semoga kedepannya dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi. Demikianlah observasi hari ini ya Bu Retno ya. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup ya Bu Retno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ayu. Demikianlah video dari kami. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.